9 negara Eropa tegaskan dukungan kepada LSM Palestina yang dicap teroris oleh Israel. Sembilan negara anggota Uni Eropa menolak tuduhan teroris yang dikeluarkan Israel terhadap 6 organisasi hak asasi manusia Palestina. Mereka menilai tidak ada bukti yang mendukung tuduhan Israel terhadap organisasi tersebut. Kesembilan negara yang terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia juga akan mempertahankan kerjasama dengan 6 organisasi HAM Palestina yang dicap teroris oleh Israel. Tidak ada informasi substansial yang diterima dari Israel yang akan membenarkan peninjauan kebijakan kami terhadap 6 lembaga swadaya masyarakat Palestina berdasarkan keputusan Israel untuk menunjuk LSM ini sebagai organisasi teroris pada Oktober 2021, kata Kementerian Luar Negeri 9 negara tersebut dalam sebuah pernyataan bersama. Dikutip Al Arabiya, 9 negara Eropa tersebut mengungkapkan jika memang ada bukti yang menunjukkan bahwa 6 organisasi HAM Palestina tersebut terlibat aktivitas teror, mereka akan menyesuaikan sikap dan pendekatan. Dengan tidak adanya bukti seperti itu, kami akan melanjutkan kerjasama serta dukungan kuat kami untuk masyarakat sipil di wilayah Palestina yang diduduki, kata mereka. Mereka menilai masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai demokrasi serta solusi dua negara bagi Israel Palestina. Pada Oktober tahun lalu, Kementerian Kehakiman Israel telah melarang kegiatan 6 organisasi HAM Palestina, yaitu Adamir Prisoner Support dan Human Rights Al-Haq, The Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, dan The Union of Palestine Women Committees. Mereka dicap sebagai kelompok teror karena dituding memiliki hubungan dengan Popular Front for the Liberation of Palestine, faksi garis keras yang tidak mengakui negara Israel. PFLP sendiri terdaftar sebagai organisasi teroris di bawah hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika beda tak seperti biasanya. AS ngamuk gegara Israel tutup LSM Palestina. Ada apa? Amerika Serikat marah atas keputusan Israel untuk menutup sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM Palestina, satu langkah yang langka terjadi mengingat hubungan dekat kedua negara. Kami khawatir mengenai keputusan pasukan keamanan Israel untuk menutup 6 kantor LSM Palestina di Ramallah dan sekitarnya hari ini, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price. Sebagaimana dilansir AFP, Price melontarkan pernyataan ini tak lama setelah militer Israel menggerebek 7 kantor LSM Palestina di Ramallah. Dari ke-7 LSM itu, 6 diantaranya sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Israel karena diduga terkait dengan kelompok militan Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Posisi dan pendekatan kami terhadap organisasi-organisasi ini tak berubah. Kami tak punya bukti apa-apa beberapa bulan belakangan untuk mengubah posisi kami, ucapnya. Sejumlah pejabat Amerika Serikat pun mengaku telah menghubungi rekan mereka di level senior di Israel guna menghimpun informasi tambahan mengenai LSM tersebut. Selain ke-6 lembaga sosial masyarakat tersebut, kantor Komite Serikat Kesehatan Kerja juga ditutup dalam operasi pada Kamis lalu. Israel memang mudah melarang operasional lembaga itu di tepi barat sejak 2020 lalu. Namun, tindakan Amerika Serikat kini memberikan tanda tanya. Mengapa bisa demikian? Mengapa langkah Amerika Serikat mulai mengkritik sekutunya? Uni Eropa tak berpihak lagi ke Israel dan beri peringatan keras atas kekerasan pemukim Israel ke warga Palestina yang makin barbar. Uni Eropa menyatakan
sangat prihatin atas apa yang terjadi pada warga Palestina yang telah dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Mereka menyerukan agar warga Palestina memperoleh perlindungan dengan cepat. Pernyataan yang dirilis kantor Uni Eropa, mereka menyoroti satu insiden penyerangan di Desa Pemuda, khawatir dengan pemukim ilegal Israel yang merusak jalan pertanian dan tanah yang mengarah ke Desa Pemuda dekat Kufr Nimeh, sebelah barat Ramallah yang dimiliki oleh organisasi mitra kami, Syarik, ungkapnya. Menurut mereka, jalan sepanjang 2,7 km yang dirusak para pemukim Israel biasa digunakan para petani, warga desa dan pengunjung Desa Pemuda. Desa ini melayani ratusan pemuda Palestina di tepi barat yang harus dilindungi setiap saat, katanya. Pada Kamis lalu, Perdana Menteri Palestina Muhammad Syayeh telah menerima kunjungan utusan khusus Uni Eropa untuk proses perdamaian Timur Tengah Stephen Koopmans di Ramallah. Pada kesempatan itu, Syayeh menekankan pentingnya Uni Eropa memainkan peran aktif dalam melindungi potensi solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Syayeh mengkhawatirkan prospek solusi dua negara mengingat pelanggaran sistematis dan konstan yang dilakukan Israel. Pelanggaran tersebut antara lain percepatan proyek pemukiman ilegal, perampasan tanah warga Palestina, dan serta berlanjutnya instruksi ke Masjid Al-Aqsa. Uni Eropa mengatakan sepanjang tahun lalu jumlah pembangunan unit pemukiman Israel di Yerusalem Timur meningkat 2 kali lipat. Peningkatan pada tahun 2021 khususnya dari 3 pemukiman yakni E1 Atarot dan Lower Ekidet merupakan penyebab keprihatinan yang serius. Uni Eropa juga menekankan mereka telah berkali-kali menyerukan Israel agar menghentikan semua aktivitas pemukimannya di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka pun meminta Tel Aviv membongkar pemukiman-pemukiman liar yang dibangun warga Israel di wilayah Palestina sejak Maret 2001.